Bagaimana caranya memperbanyak anakan padi dengan cukup modal hanya sedikit saja, sahabat Ebib. Tidak perlu mengeluarkan uang banyak, kita bisa memacu dan merangsang jumlah anakan padi setiap rumpunnya sehingga batang-batang padi akan menjadi lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ebib semua, selamat berjumpa kembali bersama saya di channel Eko Video to Farm, channelnya Inspirasi Petani, channelnya tempat berbagi informasi serta share pengalaman seputar dunia pertanian, khususnya dalam budidaya tanaman padi, sahabat Ebib. Bagaimana kabar sahabat Ebib semua? Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sahabat Ebib semua, dalam melakukan budidaya tanaman padi, tentu saja kita selalu berupaya dengan berbagai cara. Bagaimana caranya agar padi-padi kita bisa menghasilkan malai-malai yang banyak sehingga hasil panen dapat meningkat dengan signifikan, sahabat Ebib. Cara bertani konvensional, cara bertani yang biasa-biasa saja, tentu saja ini tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal, sahabat Ebib. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, tentu saja kita harus melakukan beberapa tips atau cara agar tanaman yang kita tanamkan di lahan pertanian kita ini bisa menghasilkan hasil yang sesuai dengan harapan kita, sahabat Ebib ya. Pada pertemuan kali ini, sahabat Ebib, saya akan memberikan sebuah informasi kepada sahabat Ebib semua, bagaimana caranya memperbanyak anakan padi dengan cukup modal hanya sedikit saja, sahabat Ebib. Tidak perlu mengeluarkan uang banyak, kita bisa memacu dan merangsang jumlah anakan padi setiap rumpunnya sehingga batang-batang padi akan menjadi lebih banyak pada setiap rumpunnya, sahabat Ebib ya. Agar tidak terjadi gagal paham atau miskomunikasi ya sahabat Ebib, atau misinformasi, silakan sahabat Ebib simak video ini sampai selesai, jangan di skip supaya informasi yang sahabat Ebib dapatkan menjadi utuh, lengkap dan dapat dipahami, sahabat Ebib. Tapi sebelum kita lanjutkan video ini, sahabat Ebib ya, jangan lupa kepada sahabat Ebib semua yang baru berkunjung melihat channel Eko Video to Farm ini, dibantu ditekan tombol subscribe-nya ya, ditekan pula tombol like-nya, sahabat Ebib, supaya saya tetap bersemangat dalam memberikan informasi-informasi melalui uploadan video terbaru mengenai budidaya tanaman padi ini untuk kita semua sebagai petani, sahabat Ebib ya. Baik sahabat Ebib, kita lanjutkan ya. Ketahui bahwa untuk merangsang pertumbuhan anakan padi itu dapat kita lakukan di mana padi-padi kita, tanaman padi kita sedang berada pada fase vegetatif, sedang dalam masa pertumbuhan, sahabat Ebib. Kapan itu masa vegetatif atau masa pertumbuhan? Dimulai dari semenjak kita pertama kali menanam padi, sejak 1 hari setelah tanam sampai padi kita menjelang pada masa primordia. Masa primordia artinya masa peralihan tanaman kita dari masa pertumbuhan, dari masa vegetatif menuju masa generatif. Kapan itu waktunya, Kang? Biasanya masa vegetatif atau masa pertumbuhan itu terjadi antara waktu 1 sampai 35 hari setelah tanam, sahabat Ebib. Untuk memperbanyak anakan padi ada beberapa tahap yang harus kita lakukan, sahabat Ebib, khusus untuk memperbanyak anakan padi. Ada 3 tahap sekurangnya kita lakukan untuk memacu atau merangsang supaya padi-padi kita dapat banyak anakannya dalam setiap rumpun. 3 tahap itu kapan saja waktunya? Yang pertama, tahap pertama untuk memacu anakan padi yaitu
ketika padi kita berusia sekitar 15 hari setelah tanam. Itu tahap perbanyakan anakan padi yang pertama, sahabat ebib. Terus usaha untuk memperbanyak anakan padi yang kedua atau tahap kedua bisa kita lakukan saat padi kita berusia 22 sampai 23 hari setelah tanam. Kemudian tahap yang ketiga kita bisa lakukan saat usia padi kita berusia 30 sampai 32 hari setelah tanam, sahabat ebib ya. Jadi itulah 3 tahap upaya untuk memperbanyak anakan padi agar anakan padi kita bisa banyak di dalam setiap rumpun-rumpun padinya, sahabat ebib. Pada video kali ini saya akan memberikan informasi kepada sahabat ebib bagaimana caranya saya memperbanyak anakan padi pada tahap yang pertama, yaitu tepatnya pada saat usia padi saya ini 15 hari setelah tanam. Artinya tahap 1 usaha untuk memperbanyak anakan padi. Itu sahabat ebib ya. Ini saya akan menggunakan sebuah pupuk, sahabat ebib, sebuah produk pupuk. Ini adalah pupuk cair, pupuk daun, sahabat ebib, dengan merek dagang adalah NPK cair, sahabat ebib ya. Nah, ini kemasannya adalah kemasan 1 liter, sahabat ebib ya. Ini NPK cair ini adalah benar-benar pupuk yang sangat lengkap, sahabat ebib ya. Di sini mengandung unsur makro dan unsur mikro. Artinya semua kebutuhan hara tanaman insya Allah bisa terpenuhi dari satu produk ini saja, sahabat ebib ya. Ini namanya produknya NPK cair, sahabat ebib. Kandungan unsur makronya lengkap, ada nitrogen, ada fosfor, dan juga ada kalium. Kandungan nitrogennya ini adalah 14%, sahabat ebib. Kandungan fosfornya 15,5%, sedangkan kandungan kaliumnya 20,5%. Seperti yang kita ketahui, manfaat nitrogen atau peran nitrogen untuk tanaman yaitu untuk membantu proses kelancaran fotosintesis. Apabila tanaman padi kita cukup nitrogennya, proses fotosintesisnya akan berjalan lancar sehingga menghasilkan klorofil yang banyak pada daun-daun padi kita. Sehingga daun padi kita akan menjadi hijau, sahabat ebib ya. Terus peran daripada fosfor ini yang utama untuk memperbanyak anakan padi, karena fosfor ini ya berperan untuk merangsang pertumbuhan akar, sahabat ebib. Sehingga dengan terangsangnya akar-akar bisa memicu tunas-tunas baru bermunculan sehingga dapat memperbanyak anakan padi, sahabat ebib. Kemudian ini kaliumnya cukup tinggi, sahabat ebib, 20,5%, sahabat ebib. Ini kalium yang banyak ini berfungsi untuk membantu tanaman dalam hal pengangkutan unsur hara yang diserap oleh akar-akar padi kita sehingga lancar ya, lancar transportasinya, penyebarannya ke seluruh bagian tanaman dengan fungsi pada kalium ini, sahabat ebib. Ini adalah unsur makronya, ada nitrogen, fosfor, dan kalium. Nah, selain unsur makro, juga di dalam pupuk cair NPK ini, sahabat ebib, mengandung unsur mikro yang sangat penting bagi pertumbuhan anakan, bagi perangsangan anakan, supaya anakan padi lebih banyak pada setiap rumpunnya, sahabat ebib. Kandungan mikro apa yang ada dalam kemasan NPK cair ini? Ada magnesium, sahabat ebib. Magnesium ini adalah unsur mikro yang berperan mengikat unsur hara yang ada di udara ataupun di tanah supaya terikat di lingkungan sekitar padi kita agar padi kita mudah dalam melakukan penyerapan unsur haranya, sahabat ebib. Kemudian juga ada boronnya, sahabat ebib. Boron ini sangat penting, walaupun boron ini dibutuhkan hanya sedikit oleh tanaman padi, tapi boron ini merupakan unsur utama pembentuk dinding sel pada tanaman padi kita. Ya, gitu. Jadi boron ini walaupun sedikit ini sangat dibutuhkan oleh tanaman sehingga pembelahan sel akan berjalan lancar pada tanaman padi kita apabila kebutuhan boronnya tercukupi. Juga ada kalsiumnya, sahabat ebib.
seperti sahabat Ebib sudah ketahui, fungsi kalsium ini adalah sebagai imun, sebagai penjaga pada tanaman kita agar tidak mudah terserang oleh hama dan penyakit gitu. Sahabat Ebib lebih tahan ya imunisasinya sahabat Ebib. Ada juga kandungan besinya ya, dan juga unsur-unsur hara yang lain seperti vitamin dan sebagainya sahabat Ebib. Nah, yang tak kalah penting daripada NPK cair ini juga mengandung JPT sahabat Ebib, zat pengatur tumbuh ya. JPT apa yang terkandung dalam NPK cair ini sahabat Ebib, yaitu hormon GA3 atau hormon giberelin yang berfungsi atau berperan mempercepat pertumbuhan padi kita sahabat Ebib ya. Dengan diberikannya JPT ini, padi-padi kita yang tadi sudah tercukupi unsur hara makronya, mikronya, ditambah lagi dengan pemicu percepatan pertumbuhan dari JPT giberelin ini, sehingga padi kita selain anakannya banyak, pertumbuhannya juga akan cepat sahabat Ebib ya. Jadi ini kandungan daripada NPK cair ini sangat lengkap sekali. Unsur makro ada, mikro ada, ditambah dengan JPT giberelin atau GA3 mempercepat pertumbuhan dan merangsang anakan padi sahabat Ebib. Nah sahabat Ebib semua, bagaimana Kang katanya penggunaannya? Nah ini karena ini namanya pupuk cair atau pupuk daun, tentu saja kita spraykan sahabat Ebib ya. Pupuk NPK cair ini adalah kemasannya 1000 ml atau 1 liter ya sahabat Ebib ya. Ini 1 liter. Harganya ini Rp24.000 1 liter sahabat Ebib. Berapa Kang katanya dosisnya untuk kita spraykan? Dosis pupuk NPK cair ini yang kita spraykan itu adalah 3 ml per liter air. Artinya dalam satu tangki kita cukup menggunakan 50 ml saja sahabat Ebib ya. Nah karena ini harganya hanya 24.000 sahabat Ebib 1 liter, artinya kalau kita gunakan dalam satu tangki itu 50 ml, berarti satu kemasan NPK cair ini bisa kita gunakan menjadi 20 tangki sahabat Ebib. Dengan harga 24.000 berarti per tangkinya kita hanya membutuhkan biaya Rp1.200 sahabat Ebib ya, pupuk cair yang kita spraykan. Sekali lagi, karena harganya ini hanya 24.000, bisa kita gunakan menjadi 20 tangki, berarti modal yang kita perlukan untuk satu tangki cukup Rp1.200 saja. Kita tidak memerlukan pupuk-pupuk tambahan yang lain. Karena apa? Dalam satu kemasan pupuk NPK cair ini sudah lengkap semua unsur haranya, unsur makro, mikro, serta ditambah dengan adanya JPT sahabat Ebib ya, gitu ya. Melakukan penyepraian pupuk seperti ini, seperti biasa, apabila waktunya memungkinkan, apabila bisa sahabat Ebib lakukan penyepraian ini di pagi hari. Karena apa? Agar bisa membantu proses fotosintesis. Itu kalau memungkinkan ya sahabat Ebib, kalau cuacanya tidak hujan. Kalau hujan Kang apa tidak boleh kalau sore hari? Boleh, silahkan, daripada tidak kita spray sahabat Ebib. Tapi ini adalah alangkah lebih baiknya saran saya lakukan penyepraian pupuk cair ini di pagi hari agar bisa membantu proses fotosintesis, pemasakan unsur hara oleh sinar matahari bisa terbantu dengan diberikannya pupuk cair oleh kita pada tanaman padi sahabat Ebib ya, gitu. Jadi jangan terpaku katanya kalau pagi hujan terus, tidak boleh siang atau sore. Boleh, silakan sahabat Ebib ya. Saya tidak melarang gitu, tapi ini adalah langkah terbaiknya apabila memungkinkan. Lakukan di pagi hari sahabat Ebib. Baik sahabat Ebib ya, nanti ke depan akan saya review sahabat Ebib untuk membuktikan kepada sahabat Ebib semua. 3 hari ke depan insya Allah akan saya upload atau saya review hasil penyemprotan hari ini. Apakah benar 3 hari ke depan ada perubahan pada anakan padi? Silakan sahabat Ebib tunggu saja videonya berikutnya nanti sahabat Ebib ya.
Baik sahabat Ebib, mungkin hanya sampai di sini saja apa yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi solusi dan referensi bagi sahabat Ebib semua, bagi para petani semua, ya, supaya kita bisa lebih berhemat dalam melakukan budidaya tanaman padi. Karena apa sahabat Ebib, cari uang itu susah sahabat Ebib ya. Sementara kita menggunakan biaya untuk tanam padi ini, budidaya tanam padi ini tidak sedikit sahabat Ebib. Mudah-mudahan ini menjadi solusi yang baik bagi sahabat Ebib semua. Baik sahabat Ebib semua, apabila ada salah-salah kata saya mohon dimaafkan, kurang dan lebihnya saya mohon dimaklum. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.